Majapahit, kerajaan besar yang pernah ada di negeri ini, telah berdiri sejak 725 tahun yang lalu. Kerajaan Hindu-Buddha yang toleran, bahkan terhadap ajaran Islam yang juga berkembang bersama, menjadi salah satu faktor megahnya kerajaan ini. Majapahit bukan dongeng, tapi nyata pernah ada. Bahkan tata pemerintahan serta tinggalan filosofis nilai-nilai luhur sistem sosial dan budaya dijadikan semboyan pemersatu negeri ini, Bhinneka Tunggal Ika. Majapahit tercatat sebagai salah satu kerajaan besar di Indonesia. Pusat kerajaannya diyakini oleh para peneliti berada di kota Raja Trowulan, terletak di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, Jawa Timur, di mana tersebar jejak peninggalannya di kawasan cagar budaya nasional seluas 92 km persegi. Keberadaan kerajaan yang berdiri dari abad ke-13 hingga abad ke-16 ini terekam dalam berbagai tinggalan arkeologis berupa candi, punden berundak, petirtaan, juga tercatat dalam naskah-naskah kuno, prasasti, hingga temuan struktur yang masih terpendam di bawah tanah Trowulan. Majapahit itu identik ya dengan Nusantara, terutama kalau kita kaitkan dengan Amuktipalapannya dari Gajah Mada. Jadi memang konsep Nusantara itu melekat di Majapahit. Dan konsep Nusantara itu juga yang kita gunakan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga saya rasa kita harus banyak belajar atau menggali berbagai hal tentang Majapahit yang mungkin bisa kita gunakan sebagai suatu negara, suatu bangsa yang bersatu, yang multikultur, yang bersatu, multi etnis dan multi agama. Beragam informasi mencatat kerajaan yang termasyhur di Nusantara ini dijadikan model bagi tata pemerintahan Indonesia. Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular bahkan menjadi inspirasi bagi semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tahun 2018 merupakan tahun ke-725 Kerajaan Majapahit berdiri. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo bersama Balai Pelestarian Pusaka Indonesia dan komunitas setempat, diantaranya Save Trowulan, menggelar Festival Trowulan Majapahit dari tanggal 3 hingga 24 November 2018. Festival ini mengambil tema Bangkitnya Nilai-Nilai Majapahit untuk Kejayaan dan Persatuan Nusantara. Menurut ramalan Sabdo Palon, salah satu penasehat spiritual Prabu Brawijaya V, Majapahit setelah keruntuhannya akan bangkit kembali dalam kurun waktu 500 tahun. Sehingga bila tahun keruntuhan diyakini adalah 1518, maka 500 tahun kemudian adalah tahun ini, tahun 2018. Datanglah seorang raja yang akan mengagung-agungkan bumi Wilayah Tirta. Di mana kita semua berharap melalui gelaran Festival Trowulan Majapahit 725 tahun ini dapat mengantarkan kebangkitan untuk kejayaan Nusantara. Festival diawali dengan sowan leluhur, kunjungan ritual ke candi-candi peninggalan leluhur yang tersebar di Jawa Timur dan sekitarnya. Rangkaian acara selanjutnya adalah pemasangan panji-panji Nusantara kemegahan Majapahit berjumlah 725 yang dilakukan oleh anak sekolah dari SMK Trowulan seusai melakukan jelajah pusaka keliling Trowulan. Acara puncak untuk generasi muda dilakukan di Gapura Bajang Ratu, di mana tokoh-tokoh muda berorasi dalam memaknai Majapahit di masa milenial.
Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo beserta seluruh komunitas yang hadir melakukan napaktilas sejarah dengan menjelajahi beragam situs, candi, punden, dan beragam tinggalan Majapahit di Trowulan. Diawali dengan kunjungan ke Mandala Majapahit atau biasa disingkat Manma Trowulan yang berada di Dusun Jatisumber, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ada banyak koleksi di sana, ada temuan-temuan, terutama artefak-artefak dari kerajaan Majapahit di sini. Kemudian ada arca, kemudian ada temuan besi atau berbahan dari perunggu, itu arca dari perunggu. Kemudian ada beberapa koleksi buku juga yang dipajang di sana tentang informasi yang terkait dengan kerajaan Majapahit di sini. Adalah Mandala Majapahit Trowulan, wadah yang dibentuk oleh Yayasan Arsari sebagai pusat informasi berbagai hasil penelitian sejak tahun 2008 yang diberi nama PATI atau Penelitian Arkeologi Terpadu Indonesia yang melibatkan 4 perguruan tinggi yang memiliki jurusan arkeologi, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Udayana, dan Universitas Hasanuddin. Hasil penelitian PATI agar mudah dijangkau masyarakat ditempatkan di Manma, di mana saat ini sudah terbentuk Manma di Trowulan, Manma UGM, dan Manma Unhas yang bertujuan untuk mewadahi berbagai data, informasi, literatur, dan hasil penelitian terkait Majapahit. Manma Trowulan sendiri memiliki keunikan karena lokasinya di Balai Dusun, sehingga aktivitas sosial budaya kemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana biasanya di samping berfungsi sebagai Manma dengan berbagai kegiatan terkait pelestarian Majapahit. Saya berharap masyarakat lebih mengenal tentang Majapahit. Bukan berarti namanya aja, tapi artinya sejarahnya, terus konsep-konsepnya di situ itu banyak sekali. Konsep-konsep tentang apa kenegaraan, tentang agama, tentang apa Majapahit ini sebenarnya udah lengkap gitu loh. Tinggal kita mengkajinya, mengambilnya dari sisi mana. Dari Mandala Majapahit, peserta kemudian menuju Candi Tikus untuk melakukan observasi yang didampingi oleh komunitas Mole atau Mojopahit Lelono. Peserta dijelaskan tentang sejarah penemuan situs hingga beberapa pemugaran yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur terhadap tinggalan-tinggalan sejarah Majapahit. Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur seringkali mendapat laporan dari masyarakat tentang temuan-temuan baru. Namun ternyata tak semua masyarakat yang menemukannya mau melapor ke pemerintah setempat atau BPCB Jawa Timur. Jadi ada sedikit beragam memang tanggapan dari masyarakat. Ada yang proaktif, yang betul-betul sadar gitu kan, dia proaktif mau melaporkannya. Ada juga yang mungkin karena terbiasa, jadi dia menghubungi kepada para pembeli liar yang gelap itu. Nah dia menjual karena bisa dapat cepat gitu seperti itu. Padahal pemerintah juga bisa memberikan ganti rugi dengan harga malah yang lebih tinggi. Rekam jejak berikutnya ke Candi Museum. Di sini terdapat beragam arca, artefak, terakota, hingga batu bata dengan dimensi besar yang mempertegas kejayaan dan kemegahan Majapahit di masa lalu. Meski terjadi perdebatan antara kapan tahun persisnya Majapahit dianggap runtuh, salah satu teori yang ada merujuk pada tahun 1518 sebagai tahun runtuhnya Majapahit. Hal ini ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Patih Udara atau Raja Brawijaya VII. Yaitu ada ramalan Sabda Palon yang mengatakan 500 tahun setelah kehancuran Majapahit pada tahun 1518, maka 500 tahunnya itu adalah 2018 tahun ini. Nilai-nilai dari Majapahit, nilai-nilai luhur yang ada dan diwariskan oleh para leluhur Majapahit itu akan bangkit kembali. Di antaranya Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, kemudian semangat bergotong royong, dan juga etika yang tinggi. Ini menjadi nilai-nilai yang kita harapkan bisa bangkit kembali, yang mungkin selama ini kalau kita berkata jujur ini sudah mulai luntur. Malam hari,
Sebelum orasi budaya berlangsung, para pengurus Manma serta perwakilan Fakultas Ilmu Budaya dari perguruan tinggi melangsungkan diskusi dengan Ketua Yayasan Arsari, Bapak Hashim Joyo Hadikusumo. Diskusi ini membahas bagaimana ke depan pelestarian tinggalan Majapahit ini terus dikembangkan dan dimanfaatkan, baik untuk kesejahteraan masyarakat Trowulan maupun bangsa Indonesia secara luas. Hal ini mengingat Majapahit tidak hanya milik masyarakat Trowulan. Peserta kemudian beranjak ke Candi Brahu, tempat digelarnya acara puncak peringatan 725 Majapahit, di mana kegiatan didahului dengan kirab budaya serta doa bersama lintas agama yang diikuti oleh 1.000 peserta dari Jawa Timur dan sekitarnya. Di sana juga digelar pertunjukan seni teatrikal beragam komunitas pelestarian serta peluncuran buku inspirasi Majapahit 700+25 dengan topik Pelestarian dalam Perspektif Lingkungan, disusun oleh Manma UGM dari kontribusi berbagai pakar peneliti Majapahit. Tadi kita dengar beberapa cerita-cerita dalam pertunjukan tadi bahwa Majapahit adalah bukan dongeng, ya. Majapahit adalah realita. Majapahit memberikan perlindungan kepada semua suku, agama, dan ras yang terdapat di dalam wilayahnya. Saya dengar dari beberapa profesor dan guru besar yang membidangi sejarah Majapahit bahwa di dalam Majapahit, di dalam kota Trowulan, terdapat tempat-tempat yang untuk yang beragama Islam. Sewaktu itu Islam baru merupakan agama pendatang, ya, pada masa Majapahit, dan umat Islam di dalam Trowulan dilindungi oleh raja-raja Majapahit. Semua agama dan suku dan ras dilindungi oleh penguasa-penguasa Majapahit. So, saya kira itu yang disebut, ya, oleh Ibu Catrini tadi, bahwa yang kita mengenang dengan Majapahit, yang kita bisa terapkan, ya, kita bisa menegakkan dan terapkan dan wujudkan dari sejarah Majapahit adalah itu yang bisa kita terapkan sekarang ini. Di tengah isu intoleransi yang merebak di negara ini, memperingati 725 tahun lahirnya Majapahit diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha ini dengan sangat terbuka menerima ajaran baru yang hadir, khususnya agama Islam. Hal ini terbukti dengan ditemukannya makam dan nisan kaum muslim di Trowulan. Yayasan Arsari bersama Balai Pelestarian Pusaka Indonesia serta komunitas setempat yaitu Save Trowulan dan Mojopahit Lelono serta pihak terkait berkomitmen untuk terus menjaga dan melestarikan pusaka Majapahit ini. Dengan dukungan dari Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, kita sangat berharap bahwa kepedulian terhadap warisan budaya Majapahit, pusaka Majapahit yang ditinggalkan baik yang ada di bekas ibu kota lamanya yaitu di Trowulan maupun tinggalan Majapahit yang ada di berbagai daerah di Indonesia itu dapat dilestarikan tidak hanya secara fisik tapi juga nilai-nilainya dan kemudian bisa didayagunakan atau dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu harapan kita semua dengan bekerja sama dengan banyak pihak. Majapahit masih menyimpan misteri yang belum terungkap seutuhnya. Kerajaan termegah dan termasyur di negeri ini bahkan berdiri tidak lebih dari 250 tahun. Namun, ia adalah pedoman toleransi yang melegenda. Kerajaan Hindu-Buddha ini menerima berkembangnya agama Islam dan terkenal dengan jejaring politik yang luas serta aktivitas perdagangan ke berbagai belahan dunia. Hal ini ditandai dengan kuatnya jaringan dengan berbagai bangsa dalam wilayah yang sangat luas sampai ke Madagaskar, bahkan Afrika. Majapahit juga menjadi contoh runtuhnya sebuah peradaban besar akibat perang saudara, sehingga pelajaran penting untuk selalu mengamalkan nilai toleransi
patut kita pupuk dan lestarikan. Karena besarnya bangsa ini tidak lepas dari catatan kebangkitan dan keruntuhan perjalanan sejarah pada masa lampaunya.